Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yanti dengan NIM channel J24529 dari Akuntansi Fakultas Ekonomi. Kali ini saya akan membahas materi, teori, konsep, dan kepemimpinan. Hal yang pertama kita ketahui adalah apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kepemimpinan itu tidak selalu tentang jabatan. Siapapun bisa jadi pemimpin jika ia mampu memberi pengaruh positif kepada orang di sekitarnya. Ada 3 unsur penting kepemimpinan. Pertama ada pengaruh, kedua ada tujuan, ketiga proses menggerakkan orang lain. Konsep kepemimpinan mencakup beberapa hal. Pertama, orang yang memberikan arah, menggerakkan orang lain, dan menjadi panutan. Kedua, pengikut. Tanpa pengikut, seseorang tidak bisa disebut pemimpin. Relasi pemimpin-pengikut hal utama. Situasi. Setiap situasi membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda. Terakhir itu tujuan bersama. Kepemimpinan tidak berdiri sendiri, ia selalu diarahkan pada tujuan kelompok. Selanjutnya, teori kepemimpinan. Pertama, teori sifat. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin memiliki sifat bawaan seperti percaya diri, tegas, dan jujur. Kedua, sifat perilaku. Sifat perilaku ini menekankan bahwa pemimpin perlu dipelajari melalui perilaku. Nah, pemimpin dilihat dari bagaimana dia menyelesaikan tugasnya, bagaimana hubungannya antara pengikut atau anggotanya. Nah, yang ketiga itu teori situasional. Teori situasional ini menjelaskan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling benar, karena pemimpin itu perlu menyesuaikan dengan konsep kemampuan anggotanya. Keempat, teori transformasional. Pemimpin transformasional ini menginspirasi, memberikan visi, dan mampu mempengaruhi pola pikir, motivasi anggotanya. Terakhir, teori transaksional. Pemimpin transaksional memberikan arahan jelas, aturan, serta mengelola tim berdasarkan sistem penghargaan dan hukuman. Gaya-gaya sudah kita masuk ke gaya-gaya kepemimpinan. Pertama itu ada gaya otokratis. Nah, gaya otokratis ini pemimpin yang mengambil keputusan sendiri dan memberikan instruksi langsung, cocok dalam keadaan darurat atau ketika pemimpin membutuhkan arahan yang tegas. Kedua itu ada gaya demokratis. Nah, pemimpin dengan gaya demokratis ini melibatkan pengikut dalam proses pengambilan keputusan. Gaya ini mendorong kerjasama dan partisipasi aktif. Nah, kita masuk ke gaya ketiga, gaya laissez-faire. Pemimpin dengan gaya laissez-faire ini memberikan kebebasan luas kepada tim untuk menentukan sendiri caranya. Biasanya digunakan kepada tim yang sudah ahli. Supaya kepemimpinan berjalan efektif, ada beberapa hal yang perlu dimiliki
seorang pemimpin. Pertama, komunikasi yang jelas, sampaikan tujuan dan arahan yang mudah dipahami. Kedua, empati, mampu memahami kondisi dan kebutuhan anggota tim. Ketiga, keteladanan. Pemimpin yang dihormati adalah pemimpin yang melakukan apa yang ia ucapkan. Keempat, pengambilan keputusan, mampu menentukan pilihan dengan pertimbangan yang tepat. Kelima, kemampuan memotivasi, membangun semangat kerja dan membantu tim tetap fokus pada tujuan. Nah, dari materi tadi kita dapat menyimpulkan, pertama itu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, kepemimpinan melibatkan pemimpin, pengikut, situasi, dan tujuan yang saling berkaitan. Ketiga, ada berbagai teori kepemimpinan seperti sifat, perilaku, situasional, transformasional, dan transaksional yang membantu kita memahami bagaimana pemimpin bekerja. Dan keempat itu ada satu gaya memimpin yang cocok untuk semua kondisi. Pemimpin yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan karakter timnya. Kelima itu pemimpin yang efektif memerlukan komunikasi yang baik, empati, keteladanan, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan memotivasi orang lain. Sudah menyimak dan meluangkan waktu sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.